Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review dan kita masih membahas topik industri baterai kendaraan listrik dan geliat investasi dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Agus Cahayana, Ketua Tim Percepatan Proyek Baterai Kendaraan. Pak Agus, kita lanjutkan kembali Pak. Pak Agus, tadi sudah kita membahas dari sisi roadmap Pak Agus dalam beberapa waktu ke depan apa yang akan dilakukan, kemudian tahapan-tahapannya juga akan seperti apa. Dari nilai investasi yang dibutuhkan dalam pembangunan ekosistem industri baterai listrik ini Pak, baik dari hulu sampai ke hilir Pak Agus. Ya, ini suatu investasi yang cukup besar. Ya, tapi ini sangat bergantung kepada berapa besar jumlah shell yang akan diproduksi di Indonesia. Jadi kita punya beberapa angka. Misalnya kalau itu hanya sekitar sampai 100 gigawatt hour sampai 120 gigawatt hour itu hanya sekitar 13 billion US dollars. Kalau dia sampai ke 140 gigawatt hours, ya akan meningkat sampai dengan 17 gigawatt hours, billion US dollars. Nah, itu kemudian terbagi di beberapa segmen. Misalnya di mining, ya mining kira-kira sekitar 100 sampai 150 juta US misalnya. Kemudian di smelting itu besar. Smelting ini tergantung kalau misalnya sampai 150 ribu ton nikel itu bisa mencapai lebih dari 3.000 US dollars, ya, 3 billion US dollars. Kemudian di perkursor itu dengan kapasitas yang setara dengan yang di hulu itu bisa sampai 1,1 lebih billion US dollars. Di katoda juga cukup besar di sekitar 2,5 billion US dollars. Jadi dijumlahkan semua itu akan mencapai seperti itu. Jadi karena besarnya investasi, kita memang akan sangat berhati-hati di setiap step. Yang mana dulu didahulukan, kemudian yang mana kemudian menyusul, karena ini kan membutuhkan pendanaan yang tidak kecil. Ya. Baik, ada skala prioritas begitu Pak dalam hal ini, Pak Agus? Sekali kita sudah membuat di hulu, ya kan, ya skala prioritasnya harus membuat yang di hulu itu bisa bagi kami adalah bagaimana yang di hulu itu bisa dapat diproses di dalam negeri. Itu adalah aspirasi yang dimintakan oleh Bapak Menteri BUMN kepada tim. Bagaimana kita berusaha meyakinkan partner dan memikirkan agar setiap bahan yang kita miliki itu bisa kita proses di dalam negeri dan meningkatkan value yang sebaik-baiknya dan sebesar-besarnya bagi negara ini. Baik, Pak Agus, kita balik kembali Pak ke konsorsium industri baterai BUMN Pak. Kami baru saja mendapatkan informasi atau perkembangan terbaru ini Pak oleh tim redaksi kami, di mana konsorsium industri baterai BUMN berharap adanya insentif dari pemerintah untuk mendorong pasar kendaraan listrik ini. Bagaimana tanggapan Anda Pak Agus? Ya, tadi saya sudah kemukakan di awal. Kita akan sangat senang sekali kalau industri dalam negerinya berkembang, ya, sehingga kita bisa menjual lebih banyak di dalam negeri dan sisanya untuk diekspor. Nah, kendaraan listrik itu tadi yang saya sudah kemukakan kan jumlahnya baru sedikit. Nah, itu tidak ada jalan lain karena harganya sangat berbeda dengan internal combustion engine. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan itu berbeda, baik dari segi, ada 3 hal, segi fiskal dan non-fiskal, itu harus kita upayakan agar bisa tidak berbeda. Kalau bisa, karena ini adalah proyek, malah harus diberikan kemudahan yang seluas-luasnya. Sampai nanti jumlahnya tercapai seperti yang didesain, nanti boleh disamakan lagi, karena kan industrial combustion engine sudah menikmati sudah sekian lama.
Dan saya kira internal combustion engine memang juga sangat dibutuhkan oleh pemerintah dalam segi lapangan kerja. Tetapi karena kita committed kepada Paris Agreement, kita juga harus memperlihatkan bahwa kita serius gitu. Saya kira itu. Yang kedua, yang ketiga adalah bahwa di segi administratif ini juga nggak kecil. Administratif itu bisa diberikan kemudahan-kemudahan. Salah satu contoh yang mudah misalnya, kalau pakai mobil listrik, parkir di mall lebih gampang. Ya. Ya, jadi itu kan sebenarnya tidak usah semua oleh pemerintah. Pengusaha-pengusaha juga tidak memberikan semangatnya bagi perbaikan lingkungan ini dengan memberikan yang berjajar di lantai 1 di mal-mal yang dekat ke pintu-pintu masuk itu adalah untuk kendaraan listrik misalnya. Dengan harga yang lebih murah daripada IC, why not? Jadi tidak usah selalu pemerintah. Ya, semua harus berusaha untuk memberikan. Jadi pemerintah itu juga bisa pemerintah pusat, bisa pemerintah daerah, dan semuanya dari provinsi maupun kabupaten dan kota. Mereka memberikan ucapan selamat datang bagi munculnya teknologi baru kendaraan listrik. Baik, Pak Agus, waktu kita cukup terbatas, Pak. Terakhir, Pak Agus, bagaimana Anda melihat ini masa depan dari industri baterai kendaraan listrik di Indonesia? Ketika tadi dari beberapa tahapan, beberapa skenario yang sudah Anda sebutkan, ini berjalan dengan lancar, Pak Agus. Ya, sebenarnya gini, proses bahan baku kendaraan listrik itu sudah tidak saja BUMN yang sudah buat. Baik. Beberapa swasta di Morowali sudah buat, ya. Kapasitasnya juga sudah cukup besar. Hitungan kami mereka sudah bisa sampai 320 gigawatt hours. Tetapi itu hanya satu proses dari mining menjadi nikel sulfat, ya kan? Investasi berikutnya belum kelihatan, kecuali mungkin di recycle. Kalau BUMN itu akan sampai ke hilirnya. Nah, sehingga kita bisa melihat bahwa ini adalah hal mengapa investasinya menjadi demikian besar. Tetapi kalau kita melihat dari yang dilakukan oleh swasta di Morowali misalnya, di hulu saja sudah laku, gitu, ya kan? Nah, kalau kami tidak mau hanya menjual di hulu saja, tidak mau hanya di nikel sulfat seluruhnya, tidak mau hanya di perkusor, kita kalau bisa sampai hilir. Nah, inilah yang membuat proses untuk negosiasi akan memakan waktu. Baik. Pak Agus, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Idea Channel. Pak Agus, sehat selalu, Pak. Terima kasih, David. Saya sudah diberi kesempatan, mudah-mudahan saya memberikan informasi yang bisa mencerahkan bagi semua investor di Indonesia. Baik, terima Selamat kasih. berinvestasi di Indonesia. Pak Agus, sehat selalu, Pak. Sama-sama, David. Ada Bapak Agus Cahyana, Ketua Tim Percepatan Proyek Baterai Kendaraan, dan perbincangan tadi mengakhiri kebersamaan kita untuk membahas tema industri baterai kendaraan listrik dan geliat investasi. Dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini Market Review akan segera kembali dengan topik yang berbeda.